Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Panton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal prediksi soal ujian sekolah tahun 2020 untuk matematika peminatan, dan ini adalah video bagian yang ketujuh. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan koreksi silakan isi kolom komen. Baik, soal nomor 31, sebuah laptop dibeli dengan harga 16 juta. Diperkirakan besar penyusutannya 5% per tahun dari nilai bukunya. Berapakah harga laptop itu setelah 3 tahun? Oke, konsepnya adalah H sama dengan H0 dikali 1 kurang P% dikali N. Itu konsep penyusutan harga per tahun, dimana N itu adalah banyak tahunnya, ya. P% itu adalah persentase penyusutan, sedangkan H0 adalah harga awal, dan H adalah harga setelah penyusutan, begitu. Nah, di sini jelas harga awal kita adalah 16 juta, berarti H0 kita adalah 16 juta dengan penyusutan 5%, berarti P% kita adalah 5%, dan selama 3 tahun berarti N kita adalah 3 tahun gitu. Sehingga yang ditanya adalah harga setelah penyusutan, berarti H itu sama dengan berarti 16 juta, ya, dikali berarti 1 dikurang 5% berpangkat 3, begitu. 5% itu ya sama dengan 0,05, ya. Berarti 1 kurang 0,05 itu adalah 0,95 berpangkat 3. Nah, gunakan tabel ini. Berarti kan 0,95, N kita adalah 3, berarti kita pakai yang ini 0,857375. Berarti ini H sama dengan 16 juta dikali 0,857375, maka kita peroleh nilainya adalah 13.718.000 rupiah, begitu. Jadi harga setelah penyusutan selama 3 tahun dengan persentase susutnya 5% adalah 13.718.000. Oke, soal nomor 32. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 kurang E kuadrat, Y sama dengan X tambah 2. Oke, untuk luas daerah ini kita menggunakan konsep integral, begitu ya. Nah, cara pertama adalah yang kita lakukan mencari batas ya. Berarti batas yang kita lakukan adalah Y sama dengan Y. Di Y pertama 4 kurang X itu akan sama dengan, maksudnya 4 kurang E kuadrat itu akan sama dengan X ditambah 2. Maka kita peroleh min E kuadrat dikurang X ditambah 4 dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh min E kuadrat kurang X tambah 2 sama dengan 0. Kita kali min 1, ya. Maka kita dapat E kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0, begitu. Maka kita faktorkan, dikali dia min 2, dijumlah dia 1, maka kita dapat X tambah 2 X kurang 1 sama dengan 0. Artinya X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1, begitu. Nah, karena kita menentukan luas daerah dua kurva ini, ya, kita tidak tahu mana yang kurva atas, mana yang kurva bawah. Maka kita ambil titik di antara min 2 dan 1. Kita ambil aja X nya sama dengan 0. Oke, untuk X sama dengan 0, maka Y yang pertama, ya, itu dapat 4 kurang 0 kuadrat sama dengan 4.
Untuk Y yang kedua yaitu 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti ini lebih besar, berarti kan 4 lebih besar dari 2. Artinya ini kurva atas, ini kurva bawah. Ya, maka luasnya itu adalah luas sama dengan integral AB secara konsep, yaitu kurva atas dikurang kurva bawah. Begitu. dx karena kita terhadap x. Berarti luas kita adalah integral dari min 21 dari kurva atas kita adalah 4 kurang x kuadrat dikurang x ditambah 2 dx. Maka kita peroleh integral min 21 yaitu 4 kurang 22 min x kurang x kuadrat dx. Nah, kemudian kita integralkan, maka kita dapat 2x integral 2x integral x adalah setengah x kuadrat. Integral x kuadrat karena dia pangkat 2 menjadi pangkat 3, berarti 1/3 x pangkat 3. Batasnya dari min 2 sampai 1. Begitu. Maka di sini bisa kita hitung luasnya adalah, ya, kita masukkan batasnya berarti 2 buka kurung 1 kurang min 2 dikurang setengah, berarti x kuadrat lagi, berarti 1 kuadrat dikurang min 2 kuadrat dikurang 1/3 1 pangkat 3 dikurang min 2 pangkat 3 gitu. Maka kita peroleh 2 kali 1 kurang min 2 adalah 3 kurang setengah, berarti ini dapat 1, ini dapat 4, berarti 1 kurang 4 min 3 dikurang 1/3, ini 1 min 2 pangkat 3 min 8, berarti 1 tambah 8 dapat 9 begitu. Kita coret dapat 3, maka luasnya adalah ini dapat 6 ditambah 3/2 dikurang 3, yaitu ini dapat 6 kurang 3 3/2 itu boleh kita tulis 1/2. Berarti 3 ditambah 1/2 adalah 4/2. Jadi luasnya adalah 4/2 satuan luas begitu. Oke, soal nomor 32. Nah, di sini ada gambar trapesium dengan ukuran dimana AD sama dengan CD sama dengan BC yaitu M, berarti AD, DC, CB, dan sudut DAB yaitu sama dengan sudut CBA yaitu 2 alfa. Oke, pertanyaannya adalah tentukan luas maksimum dari trapesium ini. Oke, di sini kan trapesiumnya sama kaki ya. Oke, nah di sini ya, karena dia sama kaki tentu panjang ini sama nanti ya, panjang ini sama nanti. Itu AP itu sama nanti AP itu sama dengan QB gitu ya. Nah sekarang karena yang ditanya adalah luas trapesium, konsep luas trapesium itu sendiri adalah L ya, luas trapesium itu sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar ya dikali tinggi. Oke, kalau dari gambar kita luas trapesium berarti luas dari ABCD itu akan sama dengan setengah dari, jadi yang sejajar itu kan AB dengan DC, berarti kan AB ditambah DC, dimana tingginya adalah kita ambil tingginya adalah boleh DP atau QC, berarti kita ambil DP aja, kita ambil DP. Oke, nah itu dia. Nah sekarang kita pandang persegi segitiga APD ya, berarti kita pandang ya, perhatikan segitiga ADP. Oke, di sana kita kan butuh nanti kita butuh AP ya, kali ini jelas sama dengan M. Nanti kita butuh juga DP. Nah, sekarang kita lihat bahwa nilai sin 2 alfa konsepnya kan sidemi ya, maka dari sini kita dapat
sin 2 alfa itu sama dengan depannya kan dp ya, per miringnya adalah AD gitu. Karena AD itu sama dengan M, maka kita dapat sin 2 alfa itu adalah dp per M, maka kita dapat dp nya adalah M sin 2 alfa begitu. Begitu juga berarti kita dapat dp. Sekarang kalau AP dikaitkan dengan sudut alfa, maka kita gunakan kosinusnya. Berarti cos 2 alfa kan singkatannya cosami, maka kita dapat cos 2 alfa itu sama dengan sekitar cos berarti kan sampingnya adalah AP per AD, berarti ini sama dengan AP per AD. Artinya apa? Cos 2 alfa itu sama dengan AP per M, maka kita dapat cos 2 bukan cos 2 alfa, maka kita dapat nilai dari AP, berarti kita dapat AP itu sama dengan M cos 2 alfa begitu ya. Oke, nah sekarang kita menggunakan konsep luasnya tadi ya. Kalau kita perhatikan ya, AB itu, jadi AB itu ini berarti panjang ini gitu ya. AB itu kan sama dengan AP ditambah PQ ditambah QB, maka kita dapat AB itu sendiri, yaitu AP kan dapat M cos 2 alfa, berarti kita dapat ya M cos 2 alfa ditambah PQ adalah M, sedangkan AP sama dengan QB, berarti juga M cos 2 alfa. Artinya dapat AB itu sama dengan M cos 2 alfa ditambah M cos 2 alfa, berarti 2M cos 2 alfa ditambah M begitu. Nah, sehingga yang ditanya adalah luas. Kita tadi luas ya, luas itu trapesium tadi ya, kita punya setengah apa tadi, AB ditambah DC dikali tingginya adalah DP tadi. Nah sekarang ini sama dengan setengah. Nah AB kita dapat tadi 2M cos 2 alfa tambah M, berarti 2M cos 2 alfa ditambah M tambah DC kita adalah, nah kalau ada gambar DC kita adalah M, berarti ditambah M ya kali, nah DP tadi kita dapat ini M sin 2 alfa, di M sin 2 alfa gitu. Maka kita dapat ini setengah 2M cos 2 alfa ditambah 2M dikali M sin 2 alfa. Kenapa tambah M tambah M 2M? Kali setengah ke dalam, berarti kita dapat M cos 2 alfa ditambah M dikali M sin 2 alfa. Maka kita dapat M kuadrat sin 2 alfa cos 2 alfa, ini kan kali ke sini, kemudian ditambah M kuadrat sin 2 alfa ya, kita anggap ini lambangnya L aja semua ya, L begitu. Nah ingat ini bisa kita sederhanakan ya, konsepnya adalah misalnya ada sin X cos X itu sama dengan setengah sin 2X begitu. Maka dari sini L itu sama dengan M kuadrat dikali setengah, berarti sin 2 alfa cos 2 alfa itu sama dengan sin 4 alfa tambah M kuadrat sin 2 alfa. Kita menggunakan konsep ini ya, konsep ini begitu. Oke, sehingga karena agar maksimum, jadi kan agar maksimum tadi ya, berarti kalau agar maksimum maka turunan L ini, karena kita turunan L ya,
dan L absen itu adalah sama dengan 0. Artinya D alfa itu sama dengan 0. Kita turunkan terhadap alfa. Artinya apa? Kita turunkan berarti setengah M kuadrat kita anggap sebagai konstanta. Sin 4 alfa turunannya adalah 4 cos 4 alfa ditambah ini jadi M kuadrat ya. Turunan dari sin 2 alfa adalah 2 cos 2 alfa sama dengan 0 gitu. Ini bisa kita bagi dapat 2. Berarti 2M kuadrat cos 4 alfa ditambah 2M kuadrat cos 2 alfa sama dengan 0. Nah, kita bagi 2M kuadrat semua, maka kita dapat cos 4 alfa ditambah cos 2 alfa sama dengan 0. Ini cos 2 alfa. Cos 2 alfa sama dengan 0. Nah, yang kalau harus kita ingat ya, cos 4 alfa itu adalah 2 cos kuadrat 2 alfa kurang 1 sama dengan 0. Berarti cos 4 alfa ini sama dengan ini konsepnya. Ya, karena cos nx itu sama dengan ya 2 cos kuadrat setengah nx kurang 1. Itu konsep secara umum gitu. Karena dia 4 berarti tinggal 2. Nah, ini dia. Kita susun. Berarti 2 cos kuadrat 2 alfa ditambah cos 2 alfa dikurang 1 itu sama dengan 0. Begitu. Maka kita dapat, kita faktorkan, dikali dia min 2 ya. Ini min 2 ya, dikali dia min 2 dijumlah dia 1. Berarti kita dapat cos 2 alfa tambah 2 cos 2 alfa kurang 1 gitu. Karena ada angka 2, 2 per 2 per 2 sama dengan 0 ya. Maka kita dapat apa? Cos 2 alfa sama dengan min 1 ya, atau cos 2 alfa sama dengan setengah. Cos 2 alfa sama dengan cos min 1 itu ada 180 derajat. Berarti ini tidak memenuhi karena gambar kita kan bentuknya lancip gitu ya. Jadi tidak memenuhi. Sedangkan cos 2 alfa sama dengan apa? Cos 2 alfa itu sama dengan cos 60 derajat. Artinya apa? 2 alfa itu adalah 60 derajat. Begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ya, kita punya luas tadi kan sama dengan setengah M kuadrat sin 4 alfa ditambah M kuadrat sin 2 alfa, berarti L nya sama dengan setengah M kuadrat sin, kalau 2 alfa 60 berarti 4 alfa adalah 120 derajat ditambah M kuadrat sin ini 60 derajat gitu. Maka kita dapat L nya sama dengan setengah M kuadrat sin 120 itu adalah setengah akar 3 tambah M kuadrat setengah akar 3, sin 60 juga setengah akar 3. Maka kita peroleh ini adalah 1/4 M kuadrat akar 3 ditambah setengah M kuadrat akar 3 ya. Berarti 1/4 ditambah setengah adalah setengah ini kan 2/4, berarti 2/4 ditambah 1/4 dapat 3/4 M kuadrat akar 3. Jadi luasnya adalah 3/4 M kuadrat akar 3 begitu. Soal nomor 34, diketahui prisma segi 4 ABCD FGH yang memiliki panjang rusuk AB sama dengan BC sama dengan 2 dan CG sama dengan 4. Tentukan nilai kosinus sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dan BDE. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini tentu kita buat gambarnya terlebih dahulu ya. Pertama caranya kita buat sisi depannya
ya. Ini sisi depannya. Nah, kita buat sisi belakangnya, gitu ya. Oke, kira-kira begini. Oke. Yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang di sini 2, di sini 4, gitu ya. Pertanyaan adalah sudut yang dibentuk oleh bidang BDG. Itu ini dia. Ya, ini bidang BDG-nya. Oke. Dengan bidang BDE. Ya. Dengan bidang BDE. Berarti ini bidang BDE. BDE. 1. Ini 1. Nah, gitu. Ya, bidang BDE. Nah, ternyata ya segitiga yang dibentuk adalah segitiga sama ya bidang ya segitiga BDG itu sama dengan segitiga BDE, yaitu segitiga sama kaki, dimana samanya yaitu kalau BDG ya berarti kan BG-nya sama ya dengan Pitagoras, gitu ya. Ini juga DG-nya sama. Nah, kalau kita ingin mencari sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dengan BDE, berarti kita tarik garis tinggi masing-masing segitiga ini, yaitu seperti ini. Satu ke sini, dan ini satu garis tingginya. Misalnya, yang bertemu di X, maka segitiga sudutnya adalah sudut yang ini. Misalnya alfa. Itu sudutnya adalah alfa itu adalah sudut dari EXG, gitu. Sudut yang dibentuk oleh dua bidang ini. Gitu. Berarti kita sambung EG-nya ke sini. Ya. Begitu. Oke, perhatikan segitiga BCG ya, BCG. Itu siku-siku di C. Kita cari panjang BG dulu. Ini dia ya, ini B, ini C, ini G, ini 2, berarti ini kan 4 ini adalah 2 akar 4, sedangkan 2 ini adalah 2 akar 1, maka sisi miringnya adalah 2 akar 5, begitu ya. 2 akar 5 berarti BG sama dengan DG sama dengan DE sama dengan BE, yaitu 2 akar 5. Oke, gitu ya. Oke, sekarang perhatikan segitiga. Kita ambil segitiganya BDG. BDG. Oke. Segitiganya seperti ini. Ya. BDG. Ya. Berarti sini BD. Sini G. Ya, oke. Sini kita punya tadi 2 akar 5. Ini 2 akar 5. Nah, sekarang kita cari BD dulu. BD ini kan di sini kan 2, di sini 2. Berarti ini 2 akar 2. Berarti ini 2 akar 2. Nah, G ini kan adalah GX ini kan garis tingginya. Kita tarik garis tinggi di sini. Ini X. Berarti kan masing-masingnya akar 2. Ini akar 2, ini akar 2, gitu ya. Dengan konsep teorema Pitagoras ini kan sama dengan akar 20. Berarti akar 20 kurang 2 dapat GX kita lah akar 18, gitu ya. Akar 18 artinya apa? Di sini GX itu sama dengan EX itu sama dengan akar 18, atau kita boleh tulis 3 akar 2, begitu. Nah, kita ingin cari sudut alfa ya. Oke, sekarang perhatikan segitiga EXG ya. Segitiganya seperti ini. Kalau di gambar kita agak sedikit terbalik gitu. Nah, ini ya. Ini
G, sini X, sini alfa, gitu ya. Sini ternyata tadi GX sama dengan EX, yaitu sini 3 akar 2, sini 3 akar 2, begitu ya. Nah, sedangkan EG sendiri, EG itu sini kan sama dengan BD, yaitu 2 akar 2. Nah, pertanyaannya adalah kita ingin mencari nilai kosinus. Nah, kalau kosinus ini lebih cukup sederhana ya. Bisa menggunakan aturan kosinus atau kita memakai prinsip trigono sederhana, gitu ya. Kalau ingin prinsip trigono sederhana ya, kalau ini kita bagi ini bagi 2, ini kan membagi 2 sama besar, gitu ya. Berarti di sini kan dapat akar 2, ini akar 2, begitu ya. Nah, kita anggap sini titik P ya. Jadi cos alfa ya, kalau kita bagi 2 ini kan setengah alfa ini setengah alfa ya, adalah sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah alfa, gitu. Nah, sin setengah alfa sendiri adalah kalau kita ambil segitiga XPE ya, sin setengah alfa kan si demi, depannya adalah akar 2 ya, miringnya adalah 3 akar 2, gitu. Kita bagi dapat 1/3. Nah, maka dari sini ya, cos alfanya 1 dikurang 2 dari 1/3 kuadrat, begitu. Jadi sama dengan 1 dikurang 2 dikali 1/9, gitu. Nah, 1 ini adalah 9/9, maka kita dapat 9/9 dikurang 2/9, yaitu 7/9. Jadi nilai kosinus yang dibentuk oleh BDG dan BDE adalah ya, jadi nilai kosinus yang dibentuk oleh BDG dan BDE sama dengan 7/9, gitu. Oke, soal nomor 35. Dalam sebuah kotak berisi 56 durian, 14 diantaranya masih mengkal. Jika diambil 5 buah secara acak, berapakah peluang terambil 3 durian yang masih mengkal? Oke, kita punya durian itu adalah 56, 14 mengkal ya, berarti sisanya tidak mengkal. Tidak mengkalnya berarti 42 ya, karena 56 kurang 14 42, berarti tidak mengkal. Oke, kemudian karena kita cerita tentang peluang, berarti kita cari banyak sampelnya dulu, cara pengambilan ya. Berarti banyak sampelnya adalah 56, yang kamu diambil itu 5, berarti kombinasi 5, gitu. Nah, sekarang kejadiannya ya, kejadiannya adalah terambil 3 durian mengkal. Berarti karena diambil 5, berarti 2 tidak mengkal, 2 tidak mengkal. Nah, berarti banyak kejadiannya adalah berarti NK itu sama dengan yang mengkal itu yang diambil 3 dari 14, berarti 14 kombinasi 3 dikali, berarti yang tidak mengkal adalah 2, berarti 42 kombinasi 2, gitu. Sehingga apa? Sehingga peluangnya adalah, peluang kejadiannya adalah ya, NK per NS berarti sama dengan 14 kombinasi 3 dikali 42 kombinasi 2 per 56 kombinasi 5, gitu. Jadi jawabannya adalah dalam bentuk kombinasi saja. Kalau itu mungkin cukup besar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan sukses dalam menghadapi ujian USBK tahun 2020 untuk mata pelajaran matematika ternyata. Sekali lagi jangan lupa untuk
subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Tunggu video lanjutannya tentang